Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika, yaitu hipotesis testing. Hari ini kita lanjutkan dulu materi yang kemarin. Kalau kita kemarin sudah bicara tentang korelasi dan regresi, sekarang kita bicara tentang hipotesa. Jadi sebenarnya hipotesa itu apa sih? Hipotesa itu kalau kita bicara sehari-hari, maka hipotesa itu bisa dikatakan sebagai hipotesis atau dugaan seperti itu kan. Jadi dugaan itu belum tentu benar atau salah. Bisa jadi suatu dugaan itu bernilai benar karena ada beberapa faktor pendukung dan juga bernilai salah karena ada beberapa faktor pendukung yang menyebabkan hal itu menjadi salah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hipotesa testing, tentang bagaimana sebuah dugaan itu dilakukan sebuah tes yang kita dapat menentukan presentasi keberhasilan dugaan tersebut. Jadi bisa aja salah, juga bisa aja jadi benar. Nah, saya akan melanjutkan slide yang kedua, yaitu sebenarnya hipotesis itu apa toh? Jadi di sini ada penjelasannya. Hipotesis atau hipotesa di sini adalah jawaban sementara. Jadi sifatnya itu bukan tetap terhadap masalah yang masih bersifat praduga, yang seperti saya bilang tadi, yaitu dugaan karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Nah, rumusan hipotesis sebagai petunjuk arah dalam rancangan penelitian bisa berupa teknik, bisa juga pengumpulan dan analisa data serta penyimpulan. Kemudian yang ketiga, rumusan hipotesis sudah dapat kita baca dari uraian masalah, tujuan penelitian, kajian teoretik, dan kerangka pikir sehingga rumusannya akan sejalan. Artinya gimana? Jadi kita harus merumuskan dulu hipotesisnya. Dari dugaan-dugaan itu kita memiliki faktor-faktor pendukung. Jadi kita tidak menduga dengan secara acak. Maka dari itu setiap dugaan itu akan bernilai sesuai dengan kehendak kita karena kita mempunyai data dukung yang valid. Nah, saya lanjutkan slide selanjutnya. Yang diperlukan untuk melakukan hipotesa di sini ada perumusannya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan di sini harus dinyatakan sebagai kalimat pernyataan. Jadi kalau kita melakukan sebuah hipotesa, ya kita harus menyajikan atau menyampaikannya sebagai pernyataan. Misalkan setelah ini dadu yang keluar adalah angka 5. Harus sebagai kalimat yang menyatakan bahwa kejadian berikutnya adalah angka 5. Bisa jadi gini juga, kalimat pernyataan. Saya menduga bahwa besok yang akan terpilih menjadi Bupati Tulungagung adalah Bapak Ali, kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah pernyataan dari kalimat yang kita susun dari dugaan-dugaan yang ada. Tentu di sini kita juga harus punya data dukung tadi, karena memang mungkin Partai Pak Ali memiliki jumlah dukung yang lebih banyak, tim suksesnya juga lebih baik daripada pesaingnya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, melibatkan minimal 2 variabel penelitian. Nah, jadi di sini variabel yang kita pakai juga harus nggak hanya satu, tentu ada 2 minimal, bisa saja 3. Karena apa? Ini sebagai pendamping dari variabel pertama. Karena kenapa? Ya kalau misalkan dadu itu hanya angka 1, ya pasti 1 terus, nggak akan keluar 2, 3, 4, dan 5. Maka di dalam dadu itu ada 2, 3, 4, 5 dia sebagai pendamping atau pesaingnya. Jadi kita bisa menduga bahwa yang akan keluar itu adalah angka 1. Kemudian yang mengandung suatu prediksi, tentu ya, karena menduga kita harus mengandung suatu prediksi juga. Yang nomor 3 jelas ya. Kemudian yang keempat harus dapat diuji atau testable. Nah, yang keempat ini adalah yang paling riskan. Kenapa? Karena dugaan kalau tanpa kita lakukan sebuah riset itu hanya sebagai hoax atau kabar bohong aja. Misalkan gini, contoh yang paling gampang aja. Handphone yang berwarna merah dengan handphone yang berwarna putih, kira-kira cepat laku yang mana? Atau gemar disukai orang yang warna apa? Nah, tentu kalau saya bilang warna merah yang akan banyak disukai orang, apakah dugaan saya itu betul atau enggak? Kan kurang tahu. Jadi di sini kita harus melakukan uji coba atau tes. Nah, tentu di situ ketika saya menyampaikan pernyataan, saya juga mempunyai data
pendukungnya. Katakanlah, coba cek di Tokopedia, coba cek di aplikasi e-commerce Bukalapak atau Shopee, katakanlah kayak gitu. Kita lihat di setiap item penjualan, ketika warna merah, warna putih, misalkan ada warna hitam, warna biru, warna kuning, kayak gitu. Warna yang paling item yang paling laku terjualnya kan di situ tertulis, misalkan 213 terjual kayak gitu. Jadi kan dari situ kita udah tahu kalau warna itu dalam satu toko, misalkan aja tokonya kalau di Tulungagung apa yang terkenal, katakan Abdul Fattah gitu ya. Misalkan ada akunnya Abdul Fattah kayak gitu. Terus kita lihat di e-commerce-nya, di situ ada handphone yang bertipe sama dengan warna yang berbeda-beda. Nah, dari situ kita tahu bahwa handphone yang memiliki warna merah, misalkan 213, handphone yang memiliki warna putih 10. Nah, dari situ kan data saya juga sudah mengandung sebuah fakta bahwa yang berwarna merah pasti yang paling laku kayak gitu. Jadi harus bisa di-testable atau dapat diuji. Kemudian selanjutnya di sini, ada dua tipe hipotesa. Jadi hipotesa itu akan bernilai H0 dan H1. H0 itu gimana? Hipotesa yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel. Nah, yang kemarin apa? Korelasi. Kemudian yang H1, hipotesa yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Berarti kita tahu H0 dan H1. Jadi kalau H0, data itu mereka saling berhubungan, mereka tidak, maksudnya saling tahu tetapi tidak memiliki pengaruh kayak korelasi sama regresi kemarin. Nah, tapi kalau di hipotesa ini H0 itu benar-benar dia tidak ada kaitannya sama sekali. Yang H1 di sini dia memiliki peranan. Jadi kalau H1 ini terpenuhi maka terjadilah. Tetapi kalau H0 ini tidak terpenuhi, berarti apa? Berarti H1 gitu kan. Kalau H1 diterima atau terpenuhi, berarti H0-nya nggak dipakai. Kalau H0-nya dipakai, berarti H1-nya yang dipakai. Jadi hanya ada dua itu. Bisa dibaca ya. Saya lanjutkan. Nah ini, ada kekeliruan hipotesis. Sebenarnya di sini, suatu keputusan ini ada terima hipotesis dan tolak hipotesis. Kemudian ada keadaan sebenarnya, bisa benar, bisa salah. Jadi keadaannya bisa benar, bisa juga salah. Hipotesis. Kadang kita tahu hipotesa itu, dugaan itu benar. Terus kita terima, berarti gimana? Udah benar diterima, berarti kita nggak terima, kita tidak keliru dong. Fakta kita terima, gitu kan, bernilai, faktanya juga bernilai benar. Artinya dalam mengambil sebuah keputusan itu kita tidak membuat sebuah kekeliruan, pasti kan itu. Kemudian yang kedua, misalkan di sini yang kekeliruan tipe 1, datanya itu benar, harusnya itu benar, tetapi ketika ada sebuah orang yang menduga bahwa itu benar, tapi ditolak. Jadi kita mendapatkan sebuah kekeliruan tipe 1. Maksudnya tipe 1 ya tipe 1 itu maksudnya kita keliru. Padahal misalnya gini. Kita tahu bahwa ada misalkan dalam di anggota DPRD misalkan gitu, kepala DPRD sedang korupsi katakanlah. Dan itu sudah terlihat benar. Misalkan kita tahu bahwa kita stafnya, kita tahu bahwa itu benar-benar melakukan sebuah korupsi. Kemudian ada orang yang menduga, berarti kita ketemu ada orang yang melakukan hipotesis, ya kan? Nah, dia berkata bahwa ya anggota DPRD itu ada yang korupsi, Pak, gitu. Tetapi kenapa kita membuat keliruan? Ya karena hipotesa orang itu kita tolak, padahal memang dia bernilai benar, memang benar-benar korupsi. Maka di situ kita melakukan sebuah kekeliruan. Yang kedua, kekeliruan tipe 2 bisa jadi salah, iya kan? Ya kita nggak korupsi, memang kita nggak korupsi, tetapi dalam hipotesisnya kita diduga korupsi dan itu kita terima. Jadi di sini pasti ada orang yang menjadi kambing hitamnya kan, padahal kita nggak korupsi, terus ada orang yang menduga dan itu diterima hipotesisnya. Ya salah juga kan, maka dari situ kita terjadi kekeliruan tipe 2.
2. Bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat, tidak membuat kekeliruan. Ini sama yang pertama. Kasusnya salah, kita juga tolak hipotesisnya memang benar-benar salah. Maka di sini kita tidak membuat kekeliruan. Nah, gampang kan ya? Nah, di sini penarikan kesimpulan yang berakhir pada penerimaan dan penolakan hipotesis diawali oleh pengujian hipotesis. Hasil akhirnya adalah dua pilihan berupa diterima atau ditolaknya suatu hipotesis tersebut, didampingi pernyataan lain yang berlawanan sehingga diperoleh H0 dan H1-nya. Jadi H1 dan H0 tidak boleh dua-duanya diterima, harus salah satu. Kalau H0-nya berarti tidak ada hubungannya sama sekali, kita terima, ya H1 ditolak. Kalau H1-nya diterima, berarti H0-nya yang ditolak, gitu ya. Nah, untuk mengajukan hipotesis, di sini ada hipotesis satu rata-rata. Yang pertama, rumuskan hipotesisnya. Dugaannya gimana, benar atau salah? Pasti kayak gitu. Tentukan nilainya, data pendukungnya. Kemudian kita hitung Z0-nya. Z0-nya itu adalah distribusi normalnya sesuai dengan alfanya. Kemudian pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Jadi kita uji dan kita simpulkan. Nah, kalau kita bicara kayak gini terus biasanya akan susah ya, harus ketemu contoh. Nah, ini ada rumusan hipotesis. Jadi jika di sini, ini misalkan H0 dan H1-nya ya. Jika H1-nya di sini, jadi H1-nya mu lebih besar dari mu 0. Kesimpulannya di sini Z0 atau Z0 hitungnya lebih besar dari Z. Berarti gimana? Tolak H0-nya. Jadi ini untuk penarikan kesimpulan saja. Ini bisa saya skip ya, karena intinya kalau kita hanya melihat dari perhitungan nantinya. Untuk H0 dan H1-nya tergantung bagaimana nilai tersebut, gitu ya. Langsung aja. Nah, di sini ada pengujian hipotesis untuk sampel besar. Nah, kalau kita ada sebuah sampel yang lebih besar dari 30, maka di situ kita pakai tabel distribusi Z. Tabel distribusi Z ini ada di sini ya. Nanti saya buka, ini F, ini T, T-nya close. Ya, baik. Saya downloadkan dulu yang Z ya, tabel distribusi Z. Z. Jadi tabel distribusi ini bisa dibuat sebenarnya pakai Excel, tapi kadang kita banyak sekali orang yang nge-share ya, daripada kita ribet buatnya, kita cari aja, pasti sama juga kok. Jadi ini adalah tetapan tabel. Sebentar, lumayan lemot ya ini. Sambil menunggu downloadan selesai, saya lanjutkan. Nah, tadi kalau sampel kita lebih besar dari 30, maka di sini kita harus menggunakan tabel Z. Kita sebut sebagai uji Z. Atau varian ragamnya diketahui, di mana kita harus menghitung Z hitungnya sama dengan X bar. X bar itu berarti rata-rata dikurangi mu 0, yaitu kondisi semula, kondisi awal, dibagi dengan alpha X, dibagi dengan akar N. Ini udah selesai tabel normal ya. Kemudian saya buka lagi tabel T. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, untuk sampel kecil di sini menggunakan uji T. Kemudian varian ragamnya di sini kurang dari 30. Maka rumusnya sama. Cuman di sini ini namanya standar deviasi ya. Alpha X itu diganti dengan S. Maka di sini kita menghitung T hitung. Rumusnya sama, X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan S per akar N. Jadi X bar ini rata-rata, mu 0 adalah kondisi semula, S ini standar deviasinya. Ini sudah diketahui sama seperti di atas, dibagi dengan akar
N-nya. Akar N-nya berarti ini ya. Kalau sampelnya kecil ya, kalau sampelnya kecil ya kurang dari 30 bisa saja 20, tinggal di sini dimasukkan akar 20. Saya lanjutkan. Nah, ini contohnya. Yang nomor 1. Sebuah penelitian terhadap nilai mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 8 SMP menunjukkan rata-rata awal nilai siswa adalah 60 dengan standar deviasinya sebesar 7. Jadi di sini ketemu rata-ratanya nilai awalnya yaitu 60, standar deviasinya alpha x-nya 7. Sesudah berselang 3 bulan guru tersebut meragukan hipotesis tentang rata-rata nilai bahasa Inggris di atas. Jadi udah 3 bulan baru dia nggak yakin apakah benar nilainya 60 gitu. Untuk meyakinkan keabsahan hipotesisnya, dia tidak perlu menghitung ulang. Jadi sebuah sampel dilakukan secara acak. Dia mengambil 40 siswa dari populasi dan hasilnya ternyata sebesar 73 rata-ratanya. Dari 40 tadi 73. Padahal kelas 8 itu kalau dari kelas A, B, C, D, E, F, G sampai apa ya, H ya biasanya. Itu kan banyak sekali, satu kelas bisa 40. Nah, ini cuma diambil 40 secara acak dari seluruh kelas. Dan di situ rata-ratanya 73. Dan standar deviasinya juga tidak berubah. Ujilah rata-rata nilai mata pelajaran bahasa Inggris siswa tersebut yang memang lebih besar dari 60. Apakah benar? Dari 40 siswa tersebut benar 73, lebih dari 60 ya. Nah, caranya gimana? Di sini kita tahu yang pertama H0-nya kondisi semulanya 60 ya kan? Dugaan kita dari 40 siswa yang diambil tadi, H0 kan kondisi semula seluruh siswanya. H1 di sini adalah siswa sampel 40. Tadi pertanyaannya, ujilah rata-rata nilai mata pelajaran bahasa Inggris siswa tersebut yang memang lebih besar dari 60. Jadi lebih besar dari 60. Mu X-nya di sini harus lebih besar dari 60 gitu kan? Kemudian alfanya di sini 0,05. Sorry. Nah, ini alfa 0,05 ini adalah tetapan. Jadi varian yang kita pakai alfa kita itu bisa berubah-ubah, bisa 0,5, 0,1, 0,05 tergantung kondisinya. Nah, karena di soal ini kita pakai data yang cukup kecil, maka kita pakai 0,05. Jadi akan selalu diketahui ya ini. Kemudian Z tabel ini 1,645. 1,645 itu dari mana toh? Nah, 1,645 itu didapat dari alfa 0,05 ini. Caranya gimana? Caranya kita hitung sebelum kita masuk ke tabel Z. Kita hitung pakai kalkulator dulu ya. Kita tahu alfanya 0,05. Maka di situ kita harus menghitungnya 1 dikurangi 0,05. Gini ya. Kita ketemu 0,95. Kita harus melihat tabel angka berapa yang mendekati 0,95 paling dekat. Jadi kita buka tabel ini, kita cari 0,95. Ini kan masih 0,0 gitu kan ya. Kita cari 0,95. Ini 0,1, 0,5, 0,5, 0,5 makin ke bawah makin gede. Nah, ini udah 0,8, 0,8. Ini ada nyentuh 0,9 di sini ya. Coba lihat di 1,0 di sini masih belum ada sampai 1. Masih 0,8 semua. Di 1,5 di sini 0,933, 9,138, 94, 94. Baru di 1,6 di sini ada 0,95. Nah, ini adalah 0,95 yang pertama. Iya kan? Ini 0,95 yang pertama. Jadi, kita harus melihat 0,95 ini dari batas atas, batas bawahnya yang paling dekat. Misalkan di sini ada 0,95. 0,95 ini dari 0,94,95 di sini yang mendekati 0,95 bulat, benar-benar 0,9 bulat. Gini, siapa? Apakah yang ini? Yang ini yang ada kursornya ini ya, saya pakai kursor ini. Yang mana tadi? Yang ini. Nah, jadi saya tahu tiga ini. Karena di sini udah terlihat 0,9505. Berarti di sini selisih 0,05 gitu kan?
gampangnya gini. Saya ambil yang tengah dulu, 0,9505. Saya kurangi 0,95. Selisihnya 0,0005. Gitu kan? Nah, sekarang yang kanan 0,9515 0,9515 dikurangi 0,95 0,0015, padahal tadi 0,005 gitu kan, berarti lebih dekat yang tengah kan daripada yang kanan. Sekarang saya cek yang kiri, 0, ini 0,94 berarti 0,95 ya, dikurangi biar positif 0,495 sama dengan 0,455. Sorry, ada yang salah ini tadi. 0,9495 dikurangi 0,95. Nah, ketemunya juga ini tadi kebalik ya saya. Harusnya ini positif ya. Tapi sama aja. 0 selisihnya berarti negatif, ini jadi selisihnya ya. 0,0005. Jadi jaraknya ternyata itu di antara ini. 0,95 itu lebih dekat di kedua ini. Jadi dia di antara ini. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang aja. Di sini ada 1,6. Kita tarik ke kiri. Oh, dia 1,6. Di posisi yang pertama, yang kecil, ini ke atasnya berapa? 0,94. Maka di sini saya harus menuliskan, kita hitung 1,6 ditambah dengan 0,04 sama dengan 1,64. Nah, yang kedua, ini tadi kan ini, dua ini ya, dari sini ya. Yang kedua adalah ini, 0,9505, kita tarik ke kiri, 1,6 juga. Kita tarik ke atas, 0,05. Berarti 1,6 ditambahkan 0,05 atau 1,65 gitu kan. Berarti ini tinggal saya tambahkan 1,65. Gini kan, sama dengan ini, 3,29. Ini saya bagi 2. Maka saya ketemu nilai tengahnya, 1,645. Nah, itu tadi cara menghitung 1,645 yang ini. Mudah kan? Nah, saya lanjut. Mu 0 atau kondisi awalnya adalah 60. Rata-rata 40 anak tersebut yang kita ambil tadi sebagai X bar, yaitu rata-ratanya adalah 73. Sampelnya adalah 40, standar deviasinya adalah 7. Maka kita hitung. Rumusnya tadi kan gini, rata-rata dikurangi mu 0 dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Kita tahu Z hitungnya yaitu 73. 73 ini rata-rata tadi, rata yang atasnya ini. Nah, ini rata-rata ini. Hasilnya ternyata sebesar 73, ya kan? Ketemu di sini 73 dikurangi mu 0 60 dibagi dengan standar deviasinya dibagi dengan akar 40, ketemunya 11,8. Ini bisa dicoba ya. 73 kurangi 60, 73 kurangi 60, ini ya 13 ya. 7 dibagi, kemudian dibagi dengan 7 dibagi akar 40. Gimana ini? Nah, gini. Nah, jadi 13 dibagi dengan 7 dibagi akar. Oh, akar di sini nggak ada ya. Nah, ini ada akar. Nah, dibagi dengan 40 akar, ini akar 40. Nah, ketemunya 11,74 atau dibulatkan 11,8. Nah, gitu. Jadi karena Z hitung, ini kesimpulannya, karena kalau kita hitung lebih besar dari tabelnya kan 1,645. Setelah kita hitung adalah 11,8, maka kita tolak
0. Tolak H0 itu artinya apa? Kita menolak yang 60, berarti kita menerima yang H1. Maka benar bahwa nilai rata-ratanya itu harusnya lebih besar dari 60, bukan sama dengan 60. Memang benar bahwa hasil sampel dengan hipotesis menunjukkan bahwa lebih dari 60. Itu ya. Saya rasa sampai sini aja untuk pertemuan hari ini. Akan saya segera upload ini. Mungkin bisa dilihat contoh bawahnya di materi ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.